Kegiatan Praktikum 1 Ekosistem Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putia Lenggogeni, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7, dengan NIM 860191535. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Putri Surya Arinda, SSI MSI. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai ekosistem. Ekosistem yang saya akan amati adalah ekosistem darat, yang bertujuan untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Alat dan bahan yang saya sediakan adalah seperangkat alat tulis dan lingkungan sekitar. Sebelum kita melakukan pengamatan, mari kita lihat apa itu ekosistem dan apa itu ekosistem darat dan apa itu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup, komponen biotik, dan lingkungannya, komponen abiotik. Ekosistem berfungsi sebagai satu kesatuan ekologis yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan. Kali ini saya akan membahas tentang ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan, di mana terjadi interaksi antara komponen biotik, makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, dan abiotik, faktor non-hidup seperti tanah, iklim, air, dan udara. Ekosistem darat terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami berupa gunung, hutan, padang rumput, padang pasir, taiga, dan tundra. Sedangkan ekosistem buatan berupa sawah, perkebunan kelapa sawit, hutan produksi, kebun binatang, taman kota, dan permukiman. Di Gunung Pepanan Garut, saya mengamati bahwa ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotiknya yaitu berupa bunga edelweiss, bunga puspa. Tapi di puncak gunung ada hutan mati yang dulunya banyak pohon yang tumbuh seperti pohon suwangi, saninten, dan lain-lain. Tetapi semuanya mati karena akibat dari letusan gunung. Sedangkan hewannya ada babi hutan, kijang, semut, dan juga ada beberapa jenis serangga. Dan ada pengurainya juga berupa jamur dan lumut. Saya tidak mengamati secara detail karena arealnya terlalu luas. Komponen abiotiknya yaitu keadaan alam di sekitar yang bukan berupa makhluk hidup. Di antaranya adalah angin yang bertiup semilir, suhu udara yang cenderung dingin meskipun di siang hari. Air relatif panas karena banyaknya belerang bekas letusan gunung. Tanah dalam keadaan kondisi vulkanik dan banyak bebatuan. Dengan keadaan abiotik yang tersebut dapat mempengaruhi komponen biotik di tempat tersebut. Tanaman hanya beberapa jenis saja yang bisa tumbuh karena dengan tanah yang tidak cocok untuk pertanian. Maka hanya hewan tertentu jugalah yang tinggal di sana karena faktor ketersediaan makanan yang terbatas. Baiklah, pengamatan kedua adalah ekosistem darat buatan, di mana pada pengamatan ini dilakukan pada sawah. Di sawah ditanami oleh padi, ada juga tanaman pisang dan rumput liar. Yang terjadi di sawah yaitu antara ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotiknya yaitu seperti produsennya tumbuhan yang menghasilkan yaitu makanan itu sendiri melalui fotosintesis seperti padi dan rumputan. Sedangkan konsumennya itu konsumen bisa terdiri dari konsumen premier dan konsumen sekunder. Premiernya itu pemakan tumbuhan seperti belalang dan tikus.
Sedangkan konsumen sekundernya adalah pemakan konsumen primer seperti katak dan burung. Sedangkan konsumen tersier adalah pemakan konsumen sekunder seperti ular dan elang. Sedangkan komponen abiotiknya itu faktor yang tak hidup, seperti tanah, air, dan cahaya matahari, udara. Interaksinya dalam ekosistem sawah, interaksi biotik dan abiotik. Tanaman padi berinteraksi dengan tanah sebagai media tanam dan air, serta membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Sedangkan interaksi biotik antara biotik dan biotik terjadi dalam jaringan-jaringan di mana terjadi hubungan pemasangan antara makhluk hidup seperti ular memakan tikus atau burung memakan serangga. Jadi kesimpulannya adalah ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Unsur abiotik dan biotik pada ekosistem alami lebih beragam. Unsur biotik dan abiotik makhluk hidup terpengaruh oleh unsur abiotik dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Terutama faktor iklim dan juga faktor kelembaban menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi baik atau tidak, sedangkan ekosistem darat buatan merupakan sebuah ekosistem yang dibuat oleh manusia dan juga ada campur tangan manusia dalam mengontrol populasi tanaman ataupun hewan dalam ekosistem, sehingga bisa dikatakan bahwa unsur biotik dan abiotik sangat tergantung manusia. Demikian pengamatan dari saya ucapkan terima kasih.